300, bayangin berapa. Cuman pertanyaannya, apakah mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik masih ada persyaratan yang mereka harus penuhi, Pak? Karena dari 43.300 ini hanya 200 yang memenuhi istilahnya kegiatan jurnalistik. Jadi hanya 7%, Pak. Di Romil saya bilang, menurut dosen saya, ada persyaratan termasuk dari batu, ujung batu, dan sebagainya. Yang diakui pemerintah yang masuk organisasi cuma 42, Pak, masuk organisasi PBI. Tapi 42 ini masih beberapa orang yang lulus UKW. Itu namanya UKW utama Madya. Yang Madya cuma 4, Pak. Jadi kalau ini nanti kegiatan untuk mendukung pemerintah, bagaimana bisa terjadi antara pers? Di lokal itu saya bicaranya, Pak. Jadi langsung pertanyaan kepada Pak John Charles. Kan begitu? Bagaimana visi dan misi Anda menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana visi dan misi dalam memposisikan pers sebagai salah satu mitra pemerintah dalam melakukan kontrol sosial di lokal hilir? Artinya nanti kalau nggak lulus Dewan Pers saja nanti ya banyak, Pak, bukan 24 jadi wartawan, ramai nanti habis dana APBD untuk kerjasama. Itu yang dua. Nanti berlanjut dulu, Pak. Oke, Pak Jody Charles. Kalau tanya sampai 10, bisa ingatnya nanti mungkin dua dulu. Mengenai yang pertama dan kedua ini sebenarnya saling keterkaitan saya analisanya, Pak. Intinya pers ini diperkenalkan dulu ke publik. Yang 7 tadi itu apa? Sekarang masyarakat tidak tahu yang 7 disahkan itu apa. Mungkin yang tahu mungkin hanya birokrasi, mungkin hanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masyarakat tidak tahu apa. Tapi pemerintah mengimbau, ayo sama-sama. Yang 7 ini yang mana orangnya? Ini kenalkan dulu ke publik. Tes. Kenalkan dulu yang 7 ini ke publik. Siapa yang 7 ini? Yang sesuai legalitasnya. Karena masyarakat tidak tahu yang mana yang punya sertifikat, yang mana sesuai standar atau tidak, masyarakat tidak tahu. Jadi caranya adalah kita perkenalkan dulu persnya. Oh, ini Pak Jonathan bagian ini. Ini yang kita maksud. Kemudian caranya adalah transparan, Pak. Kita partner, Bang. Kalau seandainya kita memikirkan itu, wartawan itu partner untuk menghubungkan apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Makanya, Pak, sebenarnya kalau jujur, transparan itu banyak karena kuncinya. Kalau sudah transparan, misalnya untuk mengambil standar wartawan, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah untuk menulis standar yang dimau oleh wartawan? Itu dia, betul maulah, pakai oleh pemerintah, apa lagi dibutuhkan? Itu yang kita perlu, Bang. Kemudian satu lagi, pemerintah juga hadir. Kalau pakai media yang ini yang diakui oleh pemerintah. Jadi apapun nilai tawar dalam artian kapasitas dan kapabilitasnya diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Itu dia, Pak. Dikira masyarakat tahu. Yang simpel aja, Pak. Kalau pajak kadang ikut undang-undang, abang ini tahu. Pasti saya tanya, undang-undang pers yang diterapkan Rohili yang mana, Bang? Diterapkan. Yang susahnya, Bang, abang nyampaikan undang-undang satu pun tak mau diterapkan. Ini yang jadi masalah. Insya Ya, sebenarnya saya membuat pertanyaan sebuah penulis karena ini muaranya adalah media. Apapun yang dikerjakan oleh kandidat, walaupun bupati, kalau jadi penduduk nanti, kuncinya di media. Jadi kalau calonnya bupati yang nggak mengetahui apa itu undang-undang pers sama keterbukaan informasi, sulit memang. Jadi ya saya bilang tadi itu, mereka hanya mengantongi kartu pers, datang dia wawancara, yang ditanya A, digolkan laci gitu. Padahal dia jawab aja nggak apa-apa gitu, nggak masalah kok. Kita terbuka gitu. Itu mau saya kritisi tadi. Jadi untuk selanjutnya saya terima kasih kepada Partai Hanura bahwa kita sudah dilibatkan media. Artinya media banyak memberikan sumbangan loh gitu. Tidak keempat ya di negeri kita ini. Yudikatif, eksekutif, legislatif, pers. Tidak keempat. Bagaimana perannya gitu? Oke, yang pertanyaan berikut.
masih kupas terus ya. Bagaimana kandidat dalam etika profesional terus akan kita dorongkan nanti untuk meningkatkan supaya pers menjadi profesional. Karena dibandingkan yang lain kita tertinggal Pak. Rumah itu kalau utama udah duluan Pak. Kita masih matinya Pak. Utama belum ada Pak. Saya pernah kemarin tes di UPWI nggak lulus di rumahnya untuk ngambil utama. Kalau lulus mungkin pertama kalinya saya gitu. Nggak lulus saya. Jadi apa program-program yang dilakukan nanti untuk meningkatkan kualitas wartawan yang ada di luar negeri, sehingga Bapak nggak pening-pening lagi. Begitu ada kegiatan seperti ini, Bapak udah datang Pak. Mereka tuh digaji Pak. Idealnya mereka tuh digaji. Nggak ada persis wawancara minta duit. Nggak ada Pak. Kalau yang idealnya, saya bicara ideal gitu. Nah, jadi ini kan perlu peningkatan. Bagaimana? Apa usaha Bapak? Ada nggak masuk di program Bapak nanti untuk ini? Kalau di kabupaten lain saya main Pak. Di ini saya main. Di rumah saya main. Pekanbaru saya main. Nah, jadi apa usaha Bapak untuk mengandai pers ini sehingga kegiatan ini kita transparan betul gitu. Langsung Pak ditanggapi Pak kandidat. Tepuk tangan dulu Pak. Karena beberapa pers bisa bercerita panjang lebar di partai lain belum tentu. Jadi Bang Jonathan di sini sebenarnya seperti yang Abang sampaikan tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Abang istimewa semua bisa masuk. Ya kan, bisa masuk ketiga-tiganya. Yang kita eksekutif belum tentu bisa masuk semua. Itu ya. Tapi yang terpenting adalah sokongan sebenarnya Pak. Kalau sudah ada orang di belakang menyokong pers untuk naik kelasnya mungkin ke provinsi atau ke pusat, ya kenapa tidak? Masalahnya mau atau tidak? Cari dulu bibit pers yang bagus. Kadang ada pers yang mohon maaf dia punya potensi tapi tidak diorbit. Yang tak berpotensi diorbit. Jadi salah tempat sekarang Pak. Di situ sebenarnya harus dilakukan standarisasinya. Siapa yang mau diorbit naik level? Di situ peran siapa yang dibutuhkan? Ya pemerintah juga harus menyokong. Jangan nanti pas pers mau naik kelas, pemerintahnya, mohon maaf gak di tempat. Ini yang tak boleh. Ini kan butuh sokongan, ya Pak. Kalau tak ada sokongan, akan sampai semua yang mau. Terkhusus pers yang ada dalam ruangan ini, mohon maaf, memang tidak pakai baju pers, tapi wajah-wajahnya saya tahu ini. Apa wajah persnya? Gampang dikenali, karena familiar. Tapi yang paling penting adalah kebersamaan antara pemerintah dengan pers itu sendiri. Mau nggak bergandengan tangan? Karena tanpa pers, bahasa pemerintah tidak akan sampai ke rakyat. Yang gimana itu? Sepakat. Itu dari saya, kapan yang lebar. Masih ada waktu Pak? Oke, terakhir mungkin Pak Jonjar ini bisa enggak menginterpretasi apa permasalahan di luar yang sudah tercapai, apa yang tidak tercapai. Kemudian bagaimana mengatasi yang belum tercapai. Silakan. Ya, masuk Pak. Sebenarnya kan sama ini. Pers ini kan ada namanya online ya. Itu online-nya sebenarnya kalau kita di luar itu kita sudah tahu di luar wakil misalnya detik.com itu dikenal oleh semua orang. Kita maunya nanti pers yang luar ini yang online-nya apa yang terkenal, dimarketingkan dulu itu. Jadi pas orang tahu bahwa mungkin rohil.go.id itu, wah ini mungkin media online yang kompeten. Seperti halnya detik.com. Kalau di luar negeri yang New York Street Times, itu orang sudah tahu. Siapa yang masuk ke dalam online itu berarti sudah tahu kapasitasnya apa, kualitasnya apa. Dimarketingkan dulu Bang. Itu kalau saya lihat Bang online itu banyak Bang. Saya pun bingung ini mana ini ya. Pas dibuka yang mana satu ini ya. Nah, itu dia. Jadi yang maksud saya dari sekian puluh web online itu muncullah 1, 2, 3 yang namanya veteran gitu. Di atas gitu. Itu dari saya sih Bang. Ya, waktunya berjalan Pak. Waktunya habis Mas. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Surbakti, Esos. Selanjutnya kami minta kepada panelis ketiga Bapak Dr. Haji Sudakmin MK SPA. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gizi. Jadi saya ini sebelum bertanya, mungkin tadi ada lewat ya masalah pendalaman tentang visi misi yang tadi disebutkan salah satu bidang pasti kesehatan.
dan saya yakin semua cabang juga kesehatan itu pasti dimasukkan. Tapi saya ingin mendengar secara khusus dulu pemaparan dari Bung Isi tentang perusahaan kesehatan apapun yang Bung Isi ketahui tentang kesehatan yang ada di Lokan Hilir ini. Sebelum nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya timbulkan. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terpenting itu adalah kita di bidang kesehatan, namanya kesehatan itu kan suatu pelayanan. Jadi kita harus tanamkan mindset kepada seluruh dokter, nurse, administrasi di kedokteran itu sendiri adalah dalam benaknya adalah service oriented. Kita melayani masyarakat, layani masyarakat. Itu kata kunci yang pertama. Kalau itu tidak dipegang itu sangat sulit sekali. Saya rasa Pak Dr. Surakim dan dokter yang ada di Lokan Hilir lebih mengetahui hal itu. Tapi masalahnya mau atau tidak dikerjakan. Contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sahrul, saya simak itu yang di Kubu-Kuba. Sebesar itu cuma puskesmas saja. Seharusnya ada rumah sakit. Seharusnya, karena ini wilayah pesisir. Mereka untuk keluar dari kubu itu butuh waktu. Jalan. Jangan nanti kalau seandainya pelayanan untuk ibu saja urus beli ke sana, ini kan sudah tidak masuk akal. Jadi maksud saya adalah dideteksi dulu semua puskesmas yang ada di Lokan Hilir apa masalahnya. Ini tugasnya kepala dinas, turun ke bawah. Kita kasih tugas sama kepala dinas, tanya dokternya mau butuh apa. Karena dokternya ada, alat ada. Mohon maaf kadang kalau ada kena tidak bisa penetral visanya tidak ada pula di tempat. Ini yang harusnya kita tanyakan dulu di setiap puskesmas yang ada di Lokan Hilir. Termasuk rumah sakit. Rumah sakit pun begitu juga. Kita cek kebersihannya. Pernah ke sini menjenguk kawan rumah sakit, tingkat kebersihannya, mohon maaf, ada juga yang menurut saya harus diperbaiki. Bukan tidak baik, tapi harus lagi ditingkatkan. Semakin banyak rumah sakit yang ada di Lokan Hilir itu lebih baik. Kalau dapat nanti di ujung Tanjung sudah ada, Bagan Sepapi sudah ada, Bagan Batu sudah ada, macam-macam Kubu dan Kuba juga ada. Karena wilayah sana, mohon maaf ini kadang nomor 2 Pak. Kalau saya nilainya Kubu dan Kuba ini selalu melirik ke arah keluar, dapil 3 dan dapil 4. Kita lupa pada penduduk kita di dapil 5 itu kalau nggak salah 67.000. Harusnya juga ada hadir rumah sakit di situ. Kalau pemerintah tidak bisa, undang swasta, bantu mereka izinnya, bantu mereka lahannya. Bisakah diletakkan BUMD di situ? Bisa. Kita siapkan pinjamkan lahan Pemda yang luasnya mungkin 1 hektar untuk jadi rumah sakit. Pinjam selama 30 tahun, letakkan di bawah BUMD. Maksud saya adalah itu makanya dalam visi-misi saya itu berkeadilan. Semua dapil diperlakukan secara adil. Jangan nanti mentang-mentang dapil 3